Pada zamannya, Pura Mangkunegaran di Surakarta, Jawa Tengah pernah berjaya lewat pabrik gula. Sekarang gula itu berganti rupa menjadi geliat pariwisata. Wisatawan bagaikan semut-semut yang menghampiri tanpa mengenal hari. Berkah revitalisasi dari pemerintah disambut apik para perajanya untuk membesarkan lagi kejayaan pura tersebut. Kemajuan Pura Mangkunegaran tak lepas dari sosok Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10. Kompas berkesempatan mewawancarai Mangkunegara ke-10 untuk mengulik strategi beliau menghidupkan Pura Mangkunegaran. Berikut liputannya. Ya kalau melihat Mangkunegaran sendiri, saya melihat Mangkunegaran dari kecil ya mas kebetulan ya. Jadi ya tentunya ya saya cuma melihat Mangkunegaran itu ya sesimpel ini memang rumah saya aja sih sebetulnya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin lebih secara kondisinya waktu itu ketika selaju mendengar ya tentu kan ya kita kan sempat vakum untuk beberapa waktu ya. Jadi tentunya kan ini juga merupakan suatu transisi juga untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali Mangkunegaran ini kan di situ kan yang paling penting. Karena waktu itu juga ya cukup lama kegiatan di Mangkunegaran sempat tidak aktif mungkin sekitar 7-8 bulan. Jadi ya dari situlah ya kondisinya tentu ya menghidupkan kembali itu tadi itu yang paling penting. Jadi kita buat program-program saat itu, kita buat beberapa program kebudayaan. Kebetulan waktu itu juga waktunya itu ketika Jumenengan itu dengan beberapa acara adat itu juga kebetulan juga pas tidak terlalu jauh, langsung bertemu ruahan. Saya juga ingat waktu itu kebetulan juga ada kegiatan G20 di Solo. Kemudian setelah itu ketemu Satu Suron, kami buat misi budaya internasional. Kebetulan ada kesempatan juga membangun yang kita kenal sebagai Taman Pracima hari ini. Jadi saya rasa antara kerja kerasnya dengan momentumnya dan dengan kesempatan itu waktu itu kebetulan ya alhamdulillah semuanya bisa bersinkronisasi dengan baik gitu mas. Dan apa yang terjadi saat itu tentu menjadi pijakan awal kita, fondasi kita untuk bagaimana ini justru menjadi sesuatu yang kita harus tingkatkan lebih jauh lagi. Tentu kita maintain, tapi ketika kita bisa lebih jauh lagi hari ini tentu pasti kita lakukan. Kita sedang coba lakukan yang terbaik tuh untuk regenerasi sebetulnya. Nah itu sebetulnya sesuatu yang harus diselesaikan ya mas. Karena yang namanya kebudayaan itu kan harus turun-temurun diteruskan ke yang lebih muda dan seterusnya supaya itu bisa terus lestari dan terus berkembang gitu ya. Nah tentu salah satu tantangan yang kita hadapi hari ini adalah regenerasi. Nah tapi tentunya seperti yang Mas juga sempat katakan ya bahwa ya hari ini ternyata yang datang ke Mangkunegaran, yang melihat Mangkunegaran, yang belajar tentang Mangkunegaran, yang berpartisipasi, berkontribusi di Mangkunegaran ini banyak yang muda-muda. Jadi dari kita bicara dari pengunjung pariwisata, kita melihat anak-anak yang magang dari beberapa mitra perguruan tinggi kami gitu, di perpustakaan, di pariwisata, ternyata ini anak-anak muda yang bermotivasi dan punya semangat yang sama. Kita juga bisa melihat dari abdi dalam muda juga sudah mulai berpartisipasi, mulai berkecimpung juga di Mangkunegaran. Nah ini sesuatu yang saya rasa sangat positif ya. Dari bidang kesenian, dari bidang macam-macam ya, dari bidang makanan, bahkan sampai kebersihan dan sebagainya. Ini semua regenerasinya sudah mulai kelihatan dan sudah mulai berjalan. Dan ini yang saya rasa paling penting untuk jangka panjang. Apa yang terjadi hari ini, bagaimana perkembangan Mangkunegaran hari ini ya itu pasti tidak terlepas dari kolaborasi atau misalnya dengan pemerintah. Itu ya senang sekali ya sebetulnya dengan pemerintah kota. Saya rasa dengan Mas Gibran juga, dengan Mas Wali juga komunikasi dan visinya cukup sejalan. Dan bagaimana kita selama ini bisa saling mendukung program satu sama lain itu sebetulnya sesuatu yang positif dan harapannya mungkin ya untuk ya masyarakat Kota Solo juga senang juga dengan apa yang kami lakukan.
kemudian ya dengan ya kementerian dan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi semua juga berjalan dengan baik. Tentunya regenerasi itu kan pasti harus berjalan ya Mas ya. Itu kan bagian dari kelanjutan suatu ya dalam hal ini kan untuk satu pusat budaya, regenerasi itu kan penting seperti yang saya katakan ya. Jadi tentunya yang sekarang terjadi di Mangkunegaran adalah kombinasi sebetulnya antara yang lebih sepuh dengan yang lebih muda ini bertemu gitu. Tentu ya pasti ada tantangannya sendiri ya, tersendiri. Tapi ya kembali lagi bahwa ini kan untuk tujuan yang lebih besar lagi ya untuk keberlanjutan dari Mangkunegaran ke depan. Tentunya dari sini ya kebijakan yang kami ambil adalah bagaimana antara generasi ini bukan menciptakan suatu jarak, tapi justru mengisi satu sama lain. Pasti yang lebih sepuh pasti punya sesuatu yang muda tidak. Begitu pula sebalik. Gitu. Jadi ini tinggal bagaimana bisa bersinergi dan saling mengisi satu sama lain sebetulnya. Seperti dari saya sendiri aja, saya usia hanya 26 Mas. Abdi dalam 5 Mangkunegaran ada yang usianya mungkin 3 kali lipat saya. Gitu. Jadi ya tentu saya bisa belajar, saya bisa banyak yang saya pelajari dari Romo, banyak yang saya lihat dari pengamatan saya sama 26 tahun. Tapi selama 50 tahun sisanya ini kan juga banyak hal yang saya mungkin tidak lihat, banyak hal yang tidak tercatat. Tapi justru ini ada cerita-cerita dan masukan baru dari ya orang-orang ini gitu.